Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita mulai mediasi kali ini, dengan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisyah, selaku mediator yang telah Bapak dan Ibu pilih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan para pihak. Sebelah sini Ibu Nisa Azahra dari perwakilan dari PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah beserta kuasa hukumnya selaku pihak pertama. Sebelah sini Bapak Akmal serta kuasa hukum sebagai pihak kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa mediasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yaitu setiap perkara wajib melalui mediasi, di mana mediasi adalah suatu cara untuk mencari jalan perdamaian untuk para pihak dalam menyelesaikan perselisihan. Tidak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memilih cara mediasi untuk menyelesaikan perselisihan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pada mediasi. Yang pertama itu perkenalan, tadi yang sudah dilakukan, perkenalan dari para pihak. Lalu kedua menjelaskan masalah yang terjadi. Dan ketiga, saya selaku mediator akan menggali beberapa permasalahan yang timbul. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa opsi untuk penyelesaian masalah. Dan terakhir, diharapkan pada akhir mediasi bisa mencapai kesepakatan dan mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Sebelumnya, ada aturan. Saya akan menjelaskan aturan dalam proses mediasi ini. Yang pertama yaitu dalam proses mediasi ini segala sesuatu dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat menjadi alat bukti litigasi. Selanjutnya, jika nanti Bapak Akmal berbicara, maka Ibu Nisa harus mendengarkan dengan baik dan dilarang menginterupsi. Begitu juga sebaliknya, jika Ibu Nisa berbicara, maka Bapak Akmal silakan mendengarkan dengan baik dan dilarang menginterupsi. Lalu selanjutnya mohon nanti dalam menyampaikan permasalahan tidak saling menyerang atau menyinggung salah satu pihak dan diharapkan menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya itu saya akan melakukan fokus atau berbicara secara terpisah pada masing-masing pihak jika hal ini diperlukan. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya saya teruskan. Selanjutnya apakah Ibu dan Bapak bersedia? Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai mediasi siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dulu pendapat dari Ibu Nisa? Bagaimana Bapak? Ya baik, saya setuju. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Begini Bu, saya ingin menjelaskan bahwa sampai sekarang Bapak Akmal ini itu melakukan penundaan pembayaran akad murabahah terhadap perusahaan kami, yaitu BPRS Gunung Slamet. Padahal dalam perjanjiannya itu sudah jelas tenggat dan tempo waktunya. Dan pada saat temponya Pak Akmal ini tidak melunasinya. Saya bersama kuasa hukum saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Akmal ini. Baiklah, berarti apa artinya Ibu sangat kecewa terhadap perbuatan Bapak Akmal? Tentunya saya sangat kecewa Bu. Apakah ada tambahan lagi? Mungkin dari kuasa hukum saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Aisyah. Saya selaku kuasa hukum dari Ibu Nisa. Jadi seperti ini. Klien kami ini mendapatkan penundaan pembiayaan murabahah terhadap perusahaan BPRS Gunung Slamet, yaitu atas pembelian tanah dan rumah, yaitu senilai 64.800.000.
namun pembayaran yang masih kurang tuh senilai 7 juta. Jadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilunasi, penundaan pembayaran juga cepat dilakukan. Betul sekali. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Nisa, kita berikan kesempatan kepada Bapak Akmal untuk menjelaskan hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbicara. Jadi saya sebagai pihak kedua terkejut atas surat gugatan ini dari pihak Ibu Nisa. Sebelumnya padahal kita melakukan kerjasama ini cukup baik, tapi kenapa alangkah tidak diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu seperti itu? Loh, Bapak jangan beralih ya. Saya sudah 3 kali melayangkan surat teguran kepada Bapak. Seharusnya kalau Bapak memiliki etikat yang baik, Bapak akan merespon saya, Bu. Bukan hanya diam saja dan memberikan tidak bertanggung jawab, loh. Ibu harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain masih mendengarkan dengan jelas ya. Kita tahu semua kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Baiklah, silakan Bapak Akmal melanjutkan. Ya, bagi proses berbicara. Baik, mungkin ada penjelasan dari saya. Sebelumnya, menurut saya perbuatan Ibu Nisa ini terlalu terburu-buru, tergesa-gesa dengan melayangkan gugatan kepada klien saya, yaitu Bapak Akmal. Dari yang klien saya beritakan, sebelumnya Ibu dengan Bapak Akmal ini pembayaran merubah ini berjalan dengan lancar, dengan baik-baik saja. Dan perlu Ibu ketahui terlebih dahulu, klien saya ini adalah seorang petani dan pada saat ini panennya dia terdapat kegagalan karena terserang oleh hama. Lalu juga ketika surat somasi ini dilayangkan yang terakhir, klien saya telah mengajukan permohonan restrukturisasi untuk pembayaran pembiayaan perubahannya. Tapi Ibu tolak pada surat permohonan restrukturisasinya tersebut. Ya, seperti itu, Bu. Oh, jadi Bapak sudah melakukan restrukturisasi dan tidak dikabulkan? Ya. Oke. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Nisa dan juga Bapak Akmal, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik untuk kelanjutannya, dan kedua Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat diselesaikan. Itu apakah begitu yang Bapak Ibu maksud? Baiklah, selanjutnya seperti yang Ibu Nisa dan Bapak Akmal ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi sebenarnya Ibu Nisa menganggap Bapak Akmal sebagai nasabah pembiayaan yang dapat dipercaya, dan sebaliknya juga Bapak Akmal menganggap Ibu Nisa sebagai pemberi pembiayaan yang bisa diajak kerjasama. Apakah ada tanggapan lain Ibu Nisa? Mungkin seperti yang saya katakan di awal, saya hanya ingin secepatnya dilunasi pembayaran Ibu. Baik, apakah ada tanggapan lain dari Bapak Akmal? Mungkin tentang dari pihak kedua dari saya sendiri untuk permohonan memperpanjang jatuh tempo untuk melakukan penundaan pembayaran tersebut. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah pembiayaan ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak dan Ibu bisa dilanjutkan. Benar? Apakah benar? Baiklah, selanjutnya bagaimana untuk Ibu Nisa atas permohonan yang diajukan oleh Bapak Akmal? Baik, mungkin saya akan memberikan jangka waktu selama 1 minggu. Oke, jadi pihak Ibu Nisa membutuhkan kepastian dari Bapak Akmal. Apakah Bapak Akmal dapat menjamin bisa membayar lunas dalam waktu ini? Ini mohon maaf, kalau untuk waktu jaminan selama 1 minggu, menurut saya itu tidak bisa. Kenapa? Karena pemasukan keuangan kami itu masih alias macet. Jadi dari saya sendiri menginginkan tenggat waktu itu selama kurang lebih 2 minggu untuk pelunasan pembayaran seperti itu. Menurut saya usulan dan alasan dari Bapak Akmal sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Nisa atas usulan? Baiklah, pada pertemuan mediasi kita ini sudah mencapai kata sepakat, yaitu para pihak sepakat untuk menjaga hubungan baik, dan pihak Bapak Akmal akan melunasi pembayaran dalam tempo waktu 2 minggu, yang artinya dalam 2 minggu ke depan pembiayaan ini sudah lunas dibayarkan.
Benar begitu Bapak? Betul. Baik, selanjutnya jika para pihak setuju, maka saya akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah ingin memilih gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian. Bagaimana pihak ini bisa? Mungkin dari pihak kami akan memilih untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Ya, pertama. Ya, saya sepakat apa yang dikatakan. Oke, jika para pihak setuju dengan kesepakatan perdamaian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani nantinya kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Selanjutnya boleh kita kedua belah pihak silakan berjabat tangan. Dengan ini mediasi kita hari ini selesai dilakukan dan mencapai kesepakatan. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah berpartisipasi dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, terima kasih.